Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Fanzuril an ila hayyati jahannam wa aqaribiha wa ila shiddati sumumiha wa idhami ashkhasiha wa fazazati manzariha wa qad sullitat ala ahliha wa aghriyat bihim fahiya la tabturu 'anil nahshi wal ladghi sa'atan wahidah. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu mala falam yu'addi zakatah muthila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamah ya'khudhu bila hazimihi yani ashdaqih fayaqulu ana maluk ana kanzuk thumma ta'ala qawlahu ta'ala wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih al-ayah. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam inna fin nari lahayatin misla anakil bukhti yalsa'na al-las'ata fayajidu humuwataha 40 kharifa wa inna fiha la aqariba qalbi ghalil mukafah yalsa'na al-las'ata fayajidu humuwataha 40 kharifa wa hadhihi al-hayatu al-aqaribu innama tusallatu ala man sallata alaihi fid dunya al-bukhlu wa su'ul khuluq wa idza'un nas wa man wuqiya dhalik wuqiya hadhihi al-hayat falam tumassal lahu. Summa tafakkara ba'da hadha kullihi fi ta'zimi ajsami ahli an-nar fa inna Allah ta'ala yazilu bi ajsamihim tulan wa arda hatta yatazayada azabuhum bisababih fa yahissun bi labhin nar wa ladghil aqarib wal hayat min jami' ajza'iha daf'atan wahidah 'ala at-tawali. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumi, maka perhatikanlah sekarang kepada ular-ular neraka jahanam dan kalajengking dan kepada keras racunnya atau bisanya, besar tubuhnya dan kasar pandangannya, dan ia telah diberi kekuasaan atas penghuni neraka dan dilekatkan dengan mereka, maka ia tidak lemah daripada mematuk dan menggigit sesaat pun. Nah, ini adalah azab selain daripada neraka, azab selain daripada neraka. Jadi sudah dalam neraka, ditambah lagi ada tambahan-tambahan siksa. Nah, itu disebut dengan azabin nar. Nah, Imam Ghazali dalam doa beliau, Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar. Ya Allah, kami berlindung daripada neraka, selamatkan kami dari neraka, wa min azabin nar, dan dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar, dan dari tiap-tiap amal yang mendekatkan kami kepada neraka. Menjadi salah satu di antara macam siksa yang ada di dalam neraka itu adalah banyaknya ular-ular dan kala-kala yang melekat di tubuh penghuni neraka itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atahu Allahu mala falam yu'addi zakatah muthila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatani yutawwikuhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhu bilahazimihi yani ashdaqih fayaqul ana maluk ana kanzuk thumma tala qawlahu ta'ala ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة
walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, barang siapa dikaruniai oleh Allah Ta'ala harta, lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya. Diberi Allah harta tapi kadang mengeluarkan zakatnya, niscaya digambarkan baginya pada hari kiamat ular yang butak mempunyai dua bisa, dua taring, yang ia mengalungkannya atas lehernya pada hari kiamat. Kemudian ular itu memegang lahazimnya, maksudnya tulang rahang bawahnya, seraya berkata, saya adalah hartamu, saya adalah gudangnya. Nah, jadi artinya yang diberi Allah azab neraka berupa ular itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang kafir, tetapi orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat dalam neraka juga diberi azab berupa ular, yang mana ular itu adalah merupakan wujud dari hartanya, dari simpanannya di dalam dunia itu. Nah, jadi zakat itu salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan dan ada aturannya. Ada aturan zakat. Orang yang berzakat tapi tidak memakai aturan itu sama halnya dengan orang yang tidak berzakat. Ini berzakat cuma kada sesuai aturannya, maka zakatnya kada sah. Bila kada sah itu sama dengan kada berzakat, artinya kada gugur kewajibannya. Umumnya zakat itu salah dalam penggunaannya. Kadang-kadang zakat itu dikeluarkan tapi kada dibagikan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, zakat dikeluarkan tapi kada sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, itu sama dengan kada berzakat. Sama dengan kada berzakat. Di dalam Al-Quran jelas zakat itu penggunaannya adalah kepada manusia. Nah, kepada 8 kelompok. 8 itu adalah manusia. Jadi kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun masjid, kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun panti asuhan, kada boleh zakat itu digunakan untuk membangun madrasah atau pondok pesantren, itu kada boleh, karena itu kada sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa zakat itu mesti diterima oleh manusia. Nah, sekarang manusia umumnya banyak berhilah. Berhilah itu artinya memakai cara untuk mencapai yang dikehendakinya. Berhilah dengan cara mengeluarkan zakat kepada satu orang, yang itu dibolehkan menurut Imam Ahmad bin Ujail. Zakat itu boleh diunjuk lawan satu orang aja di antara 8 kelompok tuh. Misal kita zakatnya misalnya 10 juta, diunjuk seorang aja. Nah, itu ada kaul yang membolehkan itu. Nah, lagi kebiasaan kita ini, zakat itu setelah diserahkan kepada yang menerima, maka yang menerima zakat ini menyerahkan lagi kepada yang berzakat. Nah, di sini kadang-kadang salah pemahaman kita, bahwa dianggap dengan cara demikian bahwa duit yang diserahkan oleh
yang menerima ini sudah bebas digunakan sekehendak hati. Nah, kita berzakat, misal zakatnya 10 juta, serahkan kepada seseorang, lalu diterimakan oleh seseorang itu, lalu ya seseorang itu, nah zakat ini kunjuk lawan nikah, zakat diserahkan lagi kepada yang berzakat. Nah di sini kadang-kadang yang berzakat ini begitu merasa sudah diserahkan, lalu menggunakannya ini sekehendak hatinya. Padahal tujuan daripada berhilah itu adalah mengambil apik, bukan untuk menggunakan zakat itu sesuka hati. Berhilah itu untuk ihtiyat, untuk mengambil apik. Andai kata ada secara kada sengaja zakat ini diberikan kepada yang bukan berhak, sudah ada tadi orang yang menerimakan. Nah sebenarnya kayak tujuannya, misalnya ada tabari orang yang kita anggap ini tuh berhak padahal kada. Nah itu sudah ada, kita bisa cadangan ihtiyat tadi karena sudah diterimakan oleh seseorang. Nah itu gunanya khilaf ulama itu, gunanya hilah itu. Bukan tujuan hilah itu begitu sudah diterima oleh seseorang, orang itu memberikan lagi zakatnya kepada kita, kita gunakan sekehendak hati. Ulah masjid kada mau kayak itu. Masjid itu kada betah kelaparannya, masjid kada betah kada makan, masjid kada bakal beubad, masjid kada bakal sekolah. Nah jadi zakat itu khusus mestinya digunakan untuk manusia yang membutuhkan. Hak mereka itu hak mereka. Jadi umumnya kita ini begitu sudah diterimakan oleh tuan guru, misalnya tuan guru menyerahkan lagi, nah gitu, bagi jadi duitnya situ, dikira bagi itu bagi sekehendak hati. Nah padahal bagi itu bagi sesuai petunjuknya. Nah orang fakir miskin berapa orang nang berhutang ada, kada kau bayar hutang berapa orang yang ibnu sabil ada berapa orang. Nah jadi ke itu mestinya. Nah, jadi zakat ini kalau kita kada sesuai petunjuknya itu sama dengan kada berzakat. Nah, kebanyakan kita sudah diterimakan oleh tuan guru zakat misal 100 juta. Nah, terimakan tuan guru gitu, nah jam bagi ya mana kasih tuh bagi. Maksudnya itu serahkan kepada nang berhak. Andai kata itu kita luput menyerahkannya, nah sudah ada tadi tuan guru nerimakannya. Jadi itu hanya sebagai hati-hati. Kayak orang puasa aja berniat sebulanan bulan Ramadan mengikut Imam Malik. Di awal puasa saja aku puasa sebulan Ramadan mengikut Imam Malik. Karena di tengah-tengah puasa ada kita kada ingat berniat. Nah sudah imam sampai subuh aku tuh kada ingat berniat malam tadi. Nah oh ada cadangan niat di awal puasa umpat Imam Malik kawa sebulanan. Nah itu artinya. Jadi pendapat-pendapat ulama itu sebenarnya untuk menjaga agar jangan sampai kita ini salah, jangan sampai keliru. Bukan pendapat ulama yang membolehkan demikian itu untuk membuat kita ini sewinang-winang, sehingga ada tetangga nang kesusahan, kada kau ubat, kada diberi zakat, ini maulah masjid 2-3 miliar misalnya. Nah, ada keluarga nang kesusahan, nang kada kawa sekolah. Itu mesti yang berhak zakat. Nah, maulah panti yatim misalnya sekian miliar, duit zakat dipakai ke situ. Nah ini zakatnya kada sah, jamin aja. Zakat itu untuk tetangga, untuk keluarga yang membutuhkan, dan itu hak mereka, bukan hak kita lagi. Jadi setiap tahun itu mereka ada punya hak dalam harta kita. Nah jadi jangan menganggap inting urusan itu. Nah apabila zakat itu kada sesuai petunjuk, maka kada sah zakatnya. Apabila kada sah maka sama dengan kada berzakat. Nah bila kada berzakat itu ya risikonya tadi masuk neraka, bukan hanya masuk neraka tapi dikuasakan kepadanya ular yang melekat di tubuhnya, yang menggigitnya itu.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Jangan sekali-kali menyangka bahwa kebakhilan itu baik baginya, baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nah, jadi orang yang bakhil itu hartanya itu dikalungkan di akhirat. Cuma kada berupa emas lagi dikalungkan, itu berupa ular yang menggigitnya. Orang yang membiarkan keluarganya, tetangganya susah, menderita, tapi inya wani menyumbang urusan beulah apa 1 miliar umpamanya, ini bakhil. Bakhil. Tetap ngarannya bakhil. Kalau orang wani memberi keluarganya nang susah, kawannya nang sakit, tetangga nang sakitnya wani memberi. Nah, wani memberi, tapi nya urusan menyumbang ulah masjidnya kada wani memberi, itu kada bakhil ngarannya. Kada bakhil. Orang minta sumbangan misalnya masjid 10.000 memberi. Orang sumbangan sekolahan memberi 20.000. Timun ada kulanya yang sakit nang 1 juta memberi. Nah itu pemurah ngarannya. Pemurah. Kalau ada kulanya nang perlu, tetangganya nang perlu 10.000 memberi, 1.000 ngos bicara aja kalau cukup. Tapi kalau ada mau olah apa, misal gedung apa, 1 miliar memberi, bakhil nih, bakhil. Kenapa? Karena kalau dia mencari keridhaan Allah dengan keluar duit itu, yang penting keselamatan manusia itu lebih utama daripada berdirinya sebuah gedung. Nah, keselamatan manusia, kesejahteraan manusia ini lebih utama diperhatikan daripada kita membangun suatu gedung yang megah umpamanya. Nah ini yang banyak salah dipahami oleh kita, dan itu intinya nafsu. Membantu orang ini kada kelihatan, membantu orang kada kelihatan. Kadang-kadang dibantu ini kada terima kasih pun lawan kita, bisa musuhi mau juga kainanya. Ini dibantu, nah kadang-kadang ini kada berterima kasih, tapi kalau membangun apa kelihatan loh tuh ulahan si anu. Nah jadi itu jelas sudah bukan mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan Allah. Kita lihat sejarah kita, Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat pemurah. Abu Bakar sangat pemurah. Adalah terlihat peninggalan Abu Bakar, gedung Abu Bakar, panti yatim Abu Bakar, ada. Tapi kada sedikit manusia yang sedin bebaskan dari kebudakannya. Ada orang jadi budak, berapa harganya? Ku bayari, merdekakan. Ada orang sangsara dibebaskan dengan duit sidin. Nah, Abu Bakar dikenal sebagai pemurah. Nah, Abu Bakar dia membangun masjid, dia membangun sekolahan, dia membangun panti apa. Tapi kemanusiaan itu yang membuat seseorang disebut pemurah. Jadi jangan disalahpahami, jangan salah mengerti, luput kena. Berapapun banyaknya duit kita keluarkan, tapi bukan untuk manusia, itu kada pemurah, kada pemurah. Nah jadi kalau zakat itu digunakan kepada hal-hal itu, kada sah zakatnya. Ini zakat, sumbangakan duit zakat mulah langgar, mulah duit zakat maulah apa, itu kada sah zakatnya. Kada sah. Karena zakat ini dalam Quran jelas untuk manusia penggunaannya, untuk manusia. Kalau ada panitia masjid nang berhutang, baulah masjid panitia berhutang, nah itu panitia itu dibayariakan hutangnya untuk manusia juga, bukan untuk masjid. Jadi bukan sedekah jariah. Jadi duit zakat ini lain sedekah jariah, nah mengalir di kubur itu lain lagi. Ini dianggapnya duit zakat ini belinya kayaknya dibangun ke masjid, jadi amal jariah, maka ada macam itu. Jadi kalau kita panitia masjid misal membangun masjid,
tahutang kita. Nah, tahutang kita nih, panitia tahutang. Nah, kita berhak menerima zakat untuk membayari kepada kita. Jadi kita bukan untuk masjid duitnya, untuk panitia nang bahutang itu. Kan tidak hubungannya lagi. Jadi lain amal jariah. Zakat itu lain lagi dengan amal jariah. Karena zakat ini untuk manusia. Jadi ujar Tuhan, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna binnar la hayatin misla anaqil bukht yalsa'na las'ata fayajidu humuwataha arba'ina kharifa wa inna fiha la'aqariba qalbi ghalil muqafah yalsa'na al-las'ah fayajidu humuwata arba'ina kharifa wa hadhihi al-hayatu wal aqarib innama tusallatu ala man sallata alayhi fid dunya al-bughlu wa su'ul khuluq wa idza'un nas wa man wuqiya dhalik wuqiya hadhihi al-hayat falam tumassallahu. Artinya sesungguhnya di neraka ada ular-ular seperti leher-leher unta, ganalnya ular itu. Kita naga ya sudah menyambat nih, kayak gulu unta nih itu ular yang mematuk dengan sekali patuk, maka dirasakan pedihnya selama 40 musim runtuk. Selama 40 musim, 40 tahun artinya. Kan musim runtuk itu sekali setahun. Musim runtuk sekali setahun. Dan sesungguhnya di neraka ada kalajengking seperti bagal. Bagal itu kada datang di sini binatangnya itu. Binatang nang kawa ditunggang juga bagal itu. Yang diikat, yang menyengat sekali sengat, maka dirasakan pedihnya selama 40 musim runtuk. Dan ular-ular dan kalajengking ini hanya saja dikuasakan atas orang yang di dunia dikuasai oleh kekikiran. Jelek akhlak. Ini mengukur kikir kada kikir itu manusia mengukurnya. Bila orang madahkan itu orang kada kikir, berarti kada kikir. Bila orang madahkan kikir, berarti kikir. Di kampung misalnya, kayak apa sih pulan itu mau kikir jar. Takutnya sebuah kayak apa sih pulan itu mah bahit jar saya. 230 madahkan kayak itu, berarti di sisi Allah orang ini dasar demikian. Dikuasai oleh kekikiran, jelek akhlak dan menyakiti manusia. Barang siapa yang dijaga dari yang demikian itu, niscaya ia dijaga dari ular-ular ini, maka tidak digambarkan ular-ular itu baginya. Nah, jadi artinya bahwa itu ular kalajengking bukan untuk orang kafir. Orang Islam pun bisa bila mereka berakhlak dengan akhlak yang demikian itu. Kemudian pikirkanlah setelah ini semuanya tentang membesarnya tubuh-tubuh para penghuni neraka. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menambahkan panjang dan lebar pada tubuh mereka, sehingga bertambah siksaan mereka disebabkan demikian itu. Jadi tubuh manusia ahli neraka itu
kada kayak tubuh di dunia lagi. Mungkin dalam dunia tubuhnya itu tingginya 170 misalnya, beratnya sekian kilo. Di neraka kada kayak itu lagi. Nah, digenalakan Tuhan awaknya itu. Kenapa tujuan menggenalakan awak itu? Supaya banyak menerima siksaan-siksaan. Nah, macam ular kan, ularnya ganal, orangnya halus, kada cocok kan siksaannya. Ularnya kayak leher unta, panjangnya mungkin berapa meter ular itu, orangnya kayak kita ini. Nah, jadi orangnya pun digenalakan oleh Tuhan. Orang-orang neraka itu digenalakan tubuhnya, sehingga bertambah siksaan mereka disebabkan demikian itu. Lalu mereka merasakan dengan bakaran api neraka dan gigitan kalajengking dan ular-ular dari semua bagian-bagiannya sekaligus secara berturut-turut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirsul kafir pinnar mislu Uhud wa ghilazu jildihi masiratu thalas. Artinya geraham orang kafir. Nah, ini orang kafir, gerahamnya di neraka itu seperti gunung Uhud. Kayak apa awaknya, kita bayang giginya aja kayak gunung Uhud benarnya. Kayak apa awaknya gitu. Dan tebal kulitnya adalah perjalanan 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, syafatuhu supla sakitatun ala sadrih wal ulya qalisatun qad ghattat wajhah. Artinya bibirnya yang bawah itu jatuh atas dadanya dan bibirnya yang atas naik menutupi wajahnya. Orang kafir tadi. Rasulullah SAW bersabda, innal kafira la yajurru lisana parsakhain yaumal qiyamah yatawata'uhun nas. Artinya sesungguhnya orang kafir itu menarik lidahnya 2 parsakh pada hari kiamat, yang mana lidah itu diinjak-injak oleh manusia. Dan beserta besarnya tubuh-tubuh mereka itu, begitu pula mereka dibakar oleh api berkali-kali, lalu diperbaharui kulit dan daging mereka. Jadi situ ada kematian, begitu hancur kembali lagi, hancur kembali lagi. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata tentang firman Allah Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Artinya setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain lagi. Ganti pulang, dibakar habis ganti pulang. Beliau berkata, mereka dimakan oleh api setiap hari 70.000 kali. Setiap kali mereka dimakan api, maka dikatakan kepada mereka, kembalilah, maka mereka kembali seperti semula lagi. Kemudian pikirkanlah sekarang tentang tangisan para penghuni neraka, teriakan mereka dan seruan mereka dengan celaka dan kebinasaan. Sesungguhnya yang demikian menguasai atas mereka pada permulaan dilemparkannya mereka ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malak. Artinya didatangkan neraka jahanam pada hari itu, ia mempunyai 70.000 tali kekang, beserta tiap-tiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yursalu ala ahlin nar al-buka fayabkun hatta tanqati ad-dumu thumma yabkuna ad-dam hatta yura fi wujuhihim kahayatil ukhdud law ursilat fiha sufun lajalat
wa madama yu'zanu lahum bil buka wasyahik wazzafir wadda'wati bil waili wassubur falahum fi mustarwah walakinnahum yumna'una aidan min dzalik. Dikirimkan kepada penghuni neraka tangisan, maka mereka menangis sehingga air mata terputus. Kemudian mereka menangis darah sehingga terlihat pada muka mereka seperti bentuk anak sungai. Seandainya perahu dilayarkan padanya, niscaya perahu itu berjalan. Dan selama diizinkan bagi mereka untuk menangis, menarik napas, mengeluarkan napas dan seruan dengan celaka dan kebinasaan, maka bagi mereka padanya ada tempat istirahat, tetapi mereka dicegah juga dari yang demikian itu. Muhammad bin Ka'ab berkata, bagi penghuni neraka terdapat 5 doa yang dijawab oleh Allah Azza wa Jalla pada 4 doa. Maka apabila doa yang kelima, maka mereka tidak berbicara sesudahnya selamanya, yaitu Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Penghuni neraka itu berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah mati kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Mati pertama itu berupa nutfah, berupa air mani. Itu mati yang pertama. Mati yang kedua ya mati biasa. Hidup 2 kali, hidup di dunia dan hidup sesudah di dunia. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Maka Allah Ta'ala berfirman untuk menjawab mereka, dzalikum bi'annahu idza du'iya Allah wahdah kafartum wa yusyrak bihi tu'minu fal hukmu lillah al-'aliyir. Artinya, ujar Tuhan, yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja yang disembah, dan kamu percaya apabila Allah disekutukan, maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi mereka hendak minta keluar dari neraka. Ujar Tuhan, sudah ijam dulu diajak untuk mentauhidkan Allah, kada mau. Lalu mereka berdoa lagi, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Artinya, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal yang saleh. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Artinya, jar Tuhan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Maka jar Tuhan, kan dalam dunia dulu bepadah kada binasa. Nah, 2 sudah permintaannya ditolak oleh Tuhan. Mereka berdoa, la akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang salih berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuqu famaliz zalimina min nasir. Apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka Tuhan incam umur panjang di dunia, Rasul ada memberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang yang menolong pun. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Artinya, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia,
Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka Allah Ta'ala menjawab mereka, ikhsa'u biha wa la tukallimun. Ujar Tuhan, tinggallah dengan hina di dalam neraka, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah berbicara dengan aku. Nah, jadi ini terakhir Tuhan layani permintaan-permintaan ahli neraka itu. Sudah sampai yang kelima kali ini permintaan mereka untuk kembali ke dunia agar taat kepada Allah dan ditolak oleh Allah. Nah, yang kelima, ya Tuhan, diamlah kamu di neraka dan jangan berbicara kepadaku. Nah, maka mereka tidak berbicara sesudah itu selamanya. Dan yang demikian itu adalah puncak azab bagi mereka. Malik bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Zaid bin Aslam berkata tentang firman Allah Ta'ala, sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Artinya, ini Allah mengisahkan penghuni neraka, sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Ya, orang neraka papadaannya bepandir, kita nih sabarkah kada sabar, sama aja pada sakit. Dan kada kawaju keluar pada sini. Zaid bin Aslam berkata, mereka sabar 100 tahun, kemudian mengeluh 100 tahun, kemudian mereka 100 tahun, kemudian mereka mengatakan, sama saja bagi kita apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar, sama, kalau ada kurangnya hukuman azab yang diberikan Allah. Karena bukan lagi tempatnya bersabar, tempat sabar di dunia. Nah, tempat sabar itu ada di dunia. Di akhirat kalau ada lagi sabar itu. Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil maut yaumal qiyamah ka'annahu qabshun amlah fayuzbahu bainal jannah wan nar wa yuqal ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Artinya, didatangkan kematian pada hari kiamat, seolah-olah ia adalah seekor kambing kibas yang berwarna putih hitam. Nah, ini sesudah habis, sudah padang mahsyar ini sudah kosong. Orang neraka sudah masukkan ke neraka, orang surga sudah masukkan ke surga. Lalu makhluk yang namanya maut, makhluk yang namanya mati itu dirupakan oleh Allah seperti kambing kibas. Makhluk yang namanya mati diumpamakan Tuhan seperti kibas yang putih hitam, lalu disembelih di antara surga dan di neraka. Di antara itu disembelih kibas tadi. Artinya apa? Si mati itu sudah mati, kada ada lagi mati, sudah mati. Nah, sudah mati itu dimatikan oleh Allah. Allah berseru, wahai penghuni surga, kekal tanpa mati. Matinya sudah dimatikan. Wahai penghuni neraka, kekal tanpa mati. Nah, jadi di dalam akhirat itu kalau ada lagi mati, karena mati sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Al Hasanul Basri berkata, Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah,
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم